Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, pertolongan dalam kesesakan, Mazmur 50 ayat 1 hingga 23. Dan saya membaca sebagian saja. Demikianlah firman Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setiap orang percaya pasti pernah mengalami apa yang namanya kesesakan. Kesesakan sering menghampiri kita tanpa permisi, baik kita siap atau tidak. Kesesakan tak dapat ditolak atau dihindarkan, seperti halnya hujan, banjir, dan angin yang melandanya. Tidak ada orang yang kebal terhadap tekanan, tidak ada keluarga yang steril dari masalah, dan tidak ada pribadi yang tidak rentan terhadap penyakit dan kelemahan. Tidak ada iman yang tidak diuji, dan kadang kesesakan tidak selalu terlihat dari luar. Kita tetap tersenyum, hadir dalam setiap ibadah, tetap melakukan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab kita. Namun, jauh di dalam hati kita ada beban yang berat karena doa-doa yang belum dikabulkan, anak-anak kuliah yang belum menyelesaikan kuliahnya, ada kekhawatiran yang terus mengganggu, ada pergumulan yang kita simpan sendiri. Namun, di tengah-tengah kesesakan ini, Tuhan memberikan undangan, firman-Nya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita cermati firman Tuhan tersebut dalam konteksnya. 1. Latar belakang. Menariknya, dalam Mazmur Gubahan Asaf ini, Tuhan berbicara kepada orang yang beribadah kepadanya, namun yang telah kehilangan relasi dengan dirinya. Mengapa? Karena mereka sibuk melakukan ritual, persembahan-persembahan kurban, sehingga mereka mengabaikan relasi mereka dengan Tuhan. Mereka memberi persembahan kepadanya, tetapi tidak bergantung dan mengandalkannya. Ayat 9 hingga 13. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang bersyukur dan iman yang berseru kepadanya. Ayat 14 dan 15. Mungkin kesesakan yang kita alami hari ini bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi inilah cara Tuhan memanggil kita kembali kepadanya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ini bukan sekedar janji, tetapi undangan bagi umat yang mau berseru kepadanya. Ayat 15 ini muncul bukan dalam keadaan keputusasaan, tetapi dalam konteks ibadah yang kering dan mengutamakan ritual yang formalitas saja. 2. Kesesakan itu nyata. Asaf tahu bahwa hidup umat Tuhan tidak selalu nyaman, namun ada kalanya kesesakan menghampiri. Kata kesesakan menunjuk pada tekanan dalam hidup, situasi sulit, keadaan tanpa jalan keluar. Hari ini kesesakan dapat berupa tekanan ekonomi. Jangan salah tafsir ya, ini bukan masalah kekurangan saja, tetapi konglomerat pun mengalaminya ketika harga saham perusahaannya merosot tajam. Perusahaan terancam pailit, masalah keluarga, kesehatan yang terganggu, konflik di tempat kerja, dan ketidakpastian masa depan. Serta aktif dan sibuk dalam pelayanan,
tetapi kering secara rohani dan lain-lainnya. 3. Perintah yang sederhana, berserulah kepadaku. Tuhan tidak mengatakan, persembahkan korban lebih banyak supaya kamu berkelimpahan. Ini ibadah transaksional. Perbaiki dulu hidupmu, bayar dulu nazarmu. Namun Tuhan berfirman, berserulah kepadaku. Maknanya, datanglah kepadaku apa adanya. Akuilah ketidakmampuanmu. Bergantung haraplah sepenuhnya kepadaku. Seruan atau permohonan kepada Tuhan adalah tanda bahwa seseorang beriman kepadanya. Orang yang berseru itu sadar bahwa ia tidak sanggup menolong dirinya sendiri. 4. Janjinya, aku akan meluputkan engkau. Kita perlu mengerti bahwa pertolongan dari Tuhan tidak selalu berarti masalah langsung lenyap. Kadang ia menolong dengan mengubah keadaan. Kadang ia menolong dengan menguatkan hati kita. Kadang ia menolong sehingga kita dapat melihat persoalan dari perspektif Tuhan. Kadang ia menolong dengan langsung mengabulkan doa-doa kita. Kadang ia menolong dengan banyak cara. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, kesesakan sering menjadi sarana Tuhan untuk membentuk karakter kita. 5. Tujuan Tuhan, engkau akan memuliakan aku. Ini bagian yang sering orang lupakan. Banyak orang berseru saat susah, tetapi lupa bersaksi ketika beroleh pertolongan. Tuhan meluputkan kita dengan tujuan agar namanya dimuliakan, agar orang melihat belas kasih dan kebaikannya, dan ia dapat menceritakan tentang perbuatan-perbuatannya. 6. Aplikasi. Kadang kita rajin melakukan aktivitas gerejawi, tetapi melupakan pondasinya, yakni membangun relasi dengan Dia. Kadang dalam berbagai hal, kita mengandalkan strategi daripada mengandalkan Dia melalui doa. Kadang kita lebih mengandalkan koneksi kita daripada Tuhan. Ketika kita fokus dan mengembangkan relasi kita dengan Tuhan, Ia dapat memakai strategi, kerja keras, keahlian, dan koneksi kita untuk menolong kita. Tuhan tidak membutuhkan ritual, tetapi relasi. Kesalehan ritualistik tidak dapat menggantikan tanggung jawab moral dan kasih kepada sesama serta orang tua kita sendiri. Contoh, ritual hari Sabat. Sering Yesus melanggarnya untuk menyembuhkan orang sakit. Matius 12 ayat 9 hingga 13. Ritual persembahan yang meluruskan dengan mengutamakan memberikan kepada orang tua yang memerlukannya. Markus 7 ayat 10 hingga 13. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya teringat beberapa tahun lalu ketika usai renovasi rumah. Arsitek yang kami kenal dekat mengatakan bahwa ada sedikit kekurangan pembiayaan renovasi rumah kami. Dia mengingatkan saya di rumahnya, Pak Pendeta, nggak usah tergesa-gesa membayarnya. Kapan saja kalau sudah ada uangnya, santai saja, katanya. Baik, saya akan menyelesaikannya 2 minggu lagi. Jawab saya spontan tanpa pikir panjang. Setelah menikmati persekutuan dan makan siang bersama di rumahnya, kami berdua pulang. Tiba di rumah, langsung saya bertanya pada istri saya, apakah masih ada uang di tabungan? Masih ada 1,5 juta rupiah. Saya terkejut. Terus bagaimana cara kita membayarnya? Tanya saya pada istri saya. Wah, saya juga tidak tahu. Jawab istri saya pendek. Kemudian saya tertawa kecil. Ini memang tidak kita antisipasi. Tetapi kalau Tuhan sejak awal sudah memberkati kita dari hari ke hari hingga renovasi rumah selesai, tidak mungkin Ia tidak menolong kita melunasi sedikit sisanya. Kata saya pada istri saya. Itulah kata-kata iman yang saya ucapkan dengan pengertian dan dengan kesungguhan hati karena percaya. Baik, kita percayakan sisa pembayaran ini kepada Bapak kita
Dan bagaimana caranya ia akan menolong, kita tidak tahu. Kita percayakan pada kedaulatannya saja, imbuh saya. 2 hari setelah berdoa, tetangga kami yang sangat dekat dengan kami menelepon. Pak Pendeta Didik, saya lupa memberi informasi kepada Bapak bahwa asuransi Bapak sudah selesai pembayarannya bulan lalu. Jadi saya sudah berhenti membayarnya, kata seorang ibu via telepon di seberang sana. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sangat membantu membayar asuransi kami berdua, jawab saya dengan tulus. Kalau Bapak mau mengambilnya sebagian, Bapak bisa ambil, tetapi tetap disisakan sebagian, sambung ibu itu. Oh, saya dapat mengambilnya sebagian? Tanya saya. Bisa Pak Didik, itu kan uang Bapak, silakan ambil seperlunya, tetapi tetap sisakan, jelas beliau. Saya gembira sekali, terus esoknya kami pergi ke kantor asuransi tersebut dan mengambilnya sesuai kebutuhan kami untuk membayar kekurangan renovasi rumah. Dan saya sisakan sebagian sesuai instruksi beliau. Kemudian saya telepon arsitek tersebut dan saya langsung mentransfernya. Kok cepat sekali, Pak? Ini belum ada 1 minggu, sudah Bapak transfer ke kami. Kata Bapak 2 minggu, katanya dengan heran. Karena Tuhan sudah menyediakannya, jadi langsung saya transfer saja. Kata saya sembari menyampaikan terima kasih atas dukungannya bagi renovasi rumah kami. Jumlah yang relatif cukup besar waktu itu. Bukan pada jumlahnya. Meski kecil, kalau kita tidak mampu memenuhi kewajiban kita, itu akan menyesakkan hati kita juga. Tetapi kita dapat bersyukur bahwa Tuhan kita hebat dan dahsyat. Soli Deo Gloria. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal yang dapat kita petik. 1. Berseru kepadanya dengan penuh percaya. 2. Hampiri dia seperti apa adanya kita. 3. Lihatlah pertolongan Tuhan pada masa-masa yang lampau. Dan terakhir, ceritakan pertolongan pada orang-orang lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun kesaksian yang hamba-Mu bagikan ini. Kiranya Tuhan memakainya untuk memberkati para pemirsa video ini. Kami juga mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar Tuhan memberi pengalaman rohani, sehingga mereka dapat menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.